dokter aku kok nggak ngapa-ngapain gusi aku jadi berdarah. Pakai obat kumur ini bisa loh merontokkan karang gigi, nggak perlu lagi ke dokter gigi. Nah, itu tuh Mhm. yang menjerumuskan gitu ya. Mas, Stop dulu ya. dikurangilah ya, Iya, minimal minimal. dikurangilah. Halo semuanya, selamat datang di Wisdom Talk. Kali ini saya Dr. Gigi Laila Novriati akan nemenin ngobrol seru dan santai kita kali ini nih. Dan tentunya bahas topik yang gak kalah seru juga. Kita akan bahas seputar kesehatan gusi nih. Sudah sama narasumber kita yang tentunya ahli nih di bidangnya, dengan Dr. Gigi Dewi Sari Mumpuni, spesialis periodonsia. Halo dok, apa Halo, kabar dok? alhamdulillah baik. Gimana kabar Dokter Laila? Alhamdulillah dok, makasih ya dok sudah nyempetin ya waktunya di tengah kesibukannya. Ini lagi sibuk Oke, apa dok selain, mhm. praktek di Medikits tentunya? Iya, alhamdulillah saya kenalan dulu kali ya, Oh kita iya kenal boleh. maka tak sayang. Iya. Halo semua, assalamualaikum parents semuanya, saya Dokter Gigi Dewi Sari Mumpuni. Saya saat ini sebagai dokter spesialis periodonsia, di, Medikits. Oke. Nah, ini kan mungkin masih banyak ya dok yang belum tahu ya, spesialis periodonsia tuh apa gitu kan. Mungkin boleh dijelasin sedikit gitu dok, kalau anak Mmm. zaman sekarang nyebutnya dijelasin pakai bahasa bayi gitu. Nah mungkin boleh dok dijelasin tentang Oke apa itu spesialis periodonsia? oke. Kita tak kenal maka tak sayang ya, yang tadi saya, sebut. Kalau perio kadang-kadang orang nggak ngerti ya, secara umum kayak bahasanya masih aneh atau asing bisa dibilang. Tapi sebagian besar pasien terutama yang di Jakarta itu sudah, terpapar sedikit demi Mhm. sedikit. Untuk yang belum mengerti maka saya jelaskan perio itu apa gitu. Nah, periodonsia itu ilmu dari salah satu cabang dari kedokteran gigi yang menangani diagnosa, pencegahan, dan perawatan jaringan pendukung gigi kita. Nah, kenalan juga nih, sebenarnya gigi itu nggak berdiri sendiri ya, Oh. gigi itu ada sesuatu yang menyangganya. Nah, itu yang kita jadi fokus, apa aja jaringannya, kita ibaratkan gigi itu rumahnya, maka di sampingnya harus ada fondasi yang kuat. Kalau kita kembali ke podcast yang awal dari Dokter Muna kan udah dijelasin cabang-cabangnya. Nah, salah satunya perio. Kalau perionya nggak baik, maka perawatan selanjutnya juga nggak bisa Mmm. jalan. Nah, apa jaringan yang mendukung gigi? Yang kita kenal orang pasti tahu fokusnya sakit gigi, gigi, dan gigi. Mhm. Padahal sebenarnya dia nggak berdiri sendiri loh. Dia ada gusi, jaringan lunak. Nah, gusi itu yang ada di sekelilingnya, yang warnanya pink. Mhm. Kalau sehat normal dia akan jadi warna pink gitu ya. Terus yang kedua ada jaringan yang kerasnya. Jaringan kerasnya apa dok? Rahang atau tulang alveolar. Jadi ini gigi dan si sekelilingnya itu Mhm. ada dia nancep tuh si gigi di tulangnya. Oh. Ada lagi yang lain, lebih dalam lagi masuk. Udah tahu gusi, udah tahu tulang, ada membran periodontal. Nah, membran periodontalnya ini fungsinya dia kayak shock absorber Absorber, ya mhm. atau, bumper ya. Bumper ya, kalau di mobil bumpernya Heeh. gitu ya. Jadi kalau kayak kita saat ngunyah, Mhm. saat kita pasti ada tekanan dari pipi, dari antar gigi atau gigi dengan gigi. Nah, itu dia gigi, membran periodontalnya akan kayak membal-membal gitu ya. Mhm. Nah, itu juga menjadi jaringan yang mendukung gigi. Terus satu lagi sementum. Apa tuh sementum? Nah, kalau kita ada akar, nah jaringan yang sekeliling akar itu lah yang dinamakan sementum. Jadi akar tuh nggak begitu aja bentuknya, tapi ada yang melapisinya. Nah, 4 komponen ini yang jadi fokus dari periodontia gitu. Gimana Oke. caranya biar sehat, perawatannya ini bisa lanjut, dan tidak ada kegoyangan sampai lepas. Nah, itu gimana caranya? Oke, jadi, tadi jelas banget ya Dok, dijelasin sama Dokter Dewi kalau Mhm ternyata ya gigi dan gusi tuh ya nggak boleh hanya gigi aja gitu yang diperhatiin, ternyata mhm. kesehatan gusi juga penting banget. Tadi Penting. kalau ibarat rumah, itu adalah
fondasinya, fondasinya gitu. betul. Nah, mungkin sekarang bahas nih Dok, kira-kira kasus apa aja sih Dok yang memang membutuhkan diperiksa Mhm, atau ditangani lebih lanjut oleh spesialis periodonsia? mhm, banyak ya kalau ngomongin kasus, beragam. Mulai dari pencegahannya gimana, terus melanjut lagi ke peradangan gusinya. Kalau peradangan gusi tanda awalnya pasti pasien ngomongnya, "Dokter aku kok nggak ngapa-ngapain gusi aku jadi berdarah." Nah Mhm, itu udah masuk ke tahap awal dari peradangan jaringan perio gitu. Lanjut menjadi kalau kita kenal istilahnya apa, Dok? Gingivitis ya, gingivitis, heeh, heeh, bahasa awamnya radang gusi. betul, Ya, lanjut lagi dari gingivitis tanda awal masih tidak dibersihkan, tidak ditangani akan berlanjut periodontitis, meluas lagi, lebih dalam lagi. Infeksinya nggak cuman ke gigi aja, tapi sudah mulai ada ikatan gusi dengan akarnya itu sudah mulai terlepas. oke, Jadi kelihatannya kayak kita udah mulai ada, kok akar gigi aku udah mulai kelihatan turun ya Dok, gitu. mhm, Rata-rata pasien gitu, "Aku giginya panjang Dok." Padahal sebenarnya itu giginya tetap ukurannya, hanya gusinya yang mulai turun mmm, karena kehilangan perekatan. Nah lanjut lagi, setelah itu ada kerusakan dari tulang-tulang yang di samping-samping giginya. Pasien juga nggak bisa, tahu karena kita tahunya dari ronsen. Kita awal, pertemuan itu kan biasanya setelah anamnesia kita ngobrol panjang sama pasien, baru kita ronsen. Dari gingivitis, periodontitis, lanjut ke kegoyangan gigi. Nah, kalau yang menjadi goyang di belakang, pasien biasanya notisnya aku susah ngunyah. Tapi kalau pasien usia muda masih aktif secara sosial, terus aktif bekerja, dokter yang goyang gak cuman satu Dok, tapi mhm, 6 gigi bawah. Sering wow, nggak ketemu kayak mhm, gitu? betul, Nah, itu sering banget dirujuk oleh dokter gigi umum kepada spesialis periodontia, sih gitu. Jadi lan kerusakannya itu memang bertahap ya, tahap ya, nggak sekali kemarin sakitnya terus besoknya udah goyang, enggak. Tapi itu ada waktu, ada tempo mhm, yang panjang, sehingga kerusakannya semakin dalam semakin dalam. Terus selain itu ada lagi, eee, gusi yang membesar. Gusi yang membesar bisa karena faktor hormonal ya, bisa saat hamil, menopause, kemudian saat puber pun. Kadang-kadang pasien, mmm, "Dok, anakku lagi baru awal menstruasi, gusinya merah banget, meradang," gitu. Ini sebenarnya normal nggak? mhm, Nah itu. Kemudian ada yang lebih dalam lagi perawatannya, yaitu perawatan dari kita mencangkok tulang. Jadi mmm, jangan cangkok nggak cuman tanaman ya, mhm, cangkok. Jadi tulang tulang di iya teknologi bisa, udah berkembang, mhm, tulang juga bisa dicangkok. Tapi ada syarat dan ketentuan yang perlu kita lihat, oh ini bisa, oh ini tidak. Terus ada juga cangkok gusi. Jadi gusi yang sebelumnya turun, kita naikkan jadi lebih estetik. Atau justru giginya yang pendek-pendek, jadi senyumnya kayak dan bulet-bulet gitu mhm, ya, profil mukanya jadi kelihatan kayak tembem bulet gitu, mhm. kita bikin panjang. Nah, dipanjangin itu lebih mana ke ranah-ranah estetik ya, gitu. Banyak sih, itu mungkin Dokter Laila. Iya banyak ya ternyata ya kasus-kasusnya gitu Dok. Jadi dan tadi ya poin pentingnya tuh, nggak terjadi dalam sehari 2 hari, tapi tuh bertahap gitu kan dan Betul jangan banget. datang sudah dalam keluhan yang, goyang semua atau apa gitu ya Dok ya. Jadi, Mhm, tetap mencegah tuh lebih baik daripada mengobati gitu ya. betul. Aduh, oke kita, lanjut nih Dok. Oke. Tadi tadi mungkin kayak, bahas nih kan satu persatu gitu ya. Tadi mulai dari, gingivitis, biasanya kan keluhan utama itu gusi berdarah gitu kan Mhm, ya. Baru kalau itu kalau, masih terus terjadi itu kan lanjut ke tahap selanjutnya gitu. mhm. Nah sebenarnya buat mencegahnya nih Dok, biar nggak, terjadi seperti itu tuh seperti apa? Mhm, pertama saya sebagai periodontis ya, yang saya lihat pasti kesadaran pasien dulu ya, bahwa screening rutin atau kontrol rutin baik ke dokter gigi umum
atau dokter perio langsung, itu sangat mempengaruhi. Kalau kita, datang dalam keadaan yang sudah kan harusnya 1 tahun sekali ya, 1 tahun Mhm, bisa 2 kali, 3 betul. kali, itu nggak setiap orang nggak sama. Ada yang kebutuhannya dalam 3 bulan kok aku cepet banget ya Dok, karang giginya udah numbuh lagi, padahal baru kemarin, bulan Mhm, kemarin. Nah, kita evaluasi lagi kan itu. Nah, setiap orang itu punya rentang kontrol evaluasi. Kontrol evaluasi itu kunjungan rutin untuk, ke dokter gigi. Nah, itu perlu sangat penting dalam, kita mencegah untuk penyakit periodontal. Kayak, awal-awal kalau sudah di kayak karies ya, mhm, period tuh kadang-kadang kalau misalnya kita temukan lebih awal, sudah mulai merah dan ternyata sudah mulai bengkak, Bu. Nah, pasti kan ada kontrol lagi. Nah, pasien tuh diedukasi diedukasi. Yang pertama kesadarannya dulu, diunggah kesadarannya, "Bu, ada kontrol rutin loh, mhm, selain bersihin karang gigi." Ternyata ketemu nih problem-problem yang lain dari gigi dan mulutnya dan gusinya. Terus kita edukasi dulu, "Bu, ada juga loh Bu, ternyata, ada bengkak dari gusi Ibu yang ternyata sudah dari bulan lalu atau kontrol sebelumnya memang ada tapi nggak terlalu besar kok, tambah besar." mhm, Nah, kira-kira, kita juga anamnesa lagi ke pasien, kita tanya, kita ngobrol panjang lagi, "Oh iya Bu, Dok, aku ada konsumsi obat-obatan tertentu." mmm, Ya, ternyata pengaruh dari obat-obatan atau pasien, menjelang menopause juga kan, pasien juga perlu tahu gimana cara menjaganya. Nah, kita edukasi, waktu kita duduk, itu pasien kita edukasi, "Dok, ternyata ada alat tambahan selain menyikat gigi loh Dok," gitu. mhm, "Apa aja sih?" Nah, dokternya perlu ngasih tahu, "Ini loh," kalau aku suka ada, alat peraga ya, di mhm, situ. Cara makainya gimana sih, ada dental floss, kalau giginya berjejal, gimana cara makainya itu saya ajarkan satu persatu ke pasien. Kebutuhan setiap pasien nggak ada yang sama. mhm, Terus yang kedua, penggunaan obat kumur, tentu saja yang sudah ada rekomendasi ya, mhm, dan udah ada risetnya. Obat kumur itu yang seharusnya dipakai yang apa ya Dok? Bahkan ada pasien yang suka bilang, "Aku make tiap hari boleh nggak Dok?" Nah, kita lihat dari, bahan obatnya itu apa obat kumurnya, penggunaannya kayak misalnya kita kan punya ya rekomendasi secara jurnal, iya, misalnya penggunaan chlorhexidine maksimalnya berapa lama, cuman bisa 2 minggu, 15 hari, karena efeknya apa, kan kita harus jelaskan kepada pasien ya. betul, Dan yang ketiga, pencegahan yang ketiga itu jangan stres ya, sama nutrisi mmm, seimbang. ngaruh ya Itu ternyata penting, ya. ngaruh. Gulanya boleh, konsumsi gula boleh, tapi dibatasi. Nggak cuman buat gigi kan, ke gigi juga kan dia bisa bikin, Betul, rusak, apalagi ke jaringan perionya juga ngaruh, mhm, gitu. Terus yang ketiga untuk pasien-pasien tertentu kita yang punya sistemik ya, itu selalu saya ngajak ngobrol panjang, dan kita kerjasama dengan bagian lain seperti penyakit dalam. "Ibu gimana kondisinya, sudah terkontrol atau enggak?" Itulah fungsinya kita cek rutin. "Aku lagi udah mulai males nih Dok," gitu. Udah mulai males untuk sikat gigi. Oke, kita naikkan lagi mood-nya pasiennya. mhm, "Ayo jangan Bu, nih ternyata levelnya naik loh." Kan kita ada cek biasanya pakai Plaque Index ya. iya, Plaque Index itu nilai plaknya pasien itu kan kelihatan, "Bu, ini udah kotor lagi nih." Nah, dari yang mood-nya pasien turun, kita naikkan lagi. ini Kira-kira motivasi kayak lagi gitu, ini, motivasi lagi, mhm. kira-kira gitu sih, Dok. Intinya disesuaikan gitu ya. Jadi harus konsultasi juga nih ya ke Mmm, dokternya gitu, apa aja nih yang perlu dilakuin karena tiap tiap pasien nih beda. Tapi sebenarnya sekarang tuh di netizen-netizen tuh mulai makin aware sih, Dok. Karena kan, sempet viral tuh ya kontennya Nikita Willy, dia mhm, rutin bersihin tuh mulai dari mhm, ngebersihin, nyikat mhm, gigi, dental floss, dia pakai water flosser juga. mhm. Nah, jadi tuh mulai tuh pasien yang datang tuh, "Dok, aku Nanyain perlu ya? nggak ya water Iya, flosser nih kayak Nikita Willy?" Gitu. Wah, itu iya, sebenarnya tapi tetap balik lagi dikonsultasikan ya, Dok, ya, mhm. sama kayak penggunaan obat kumur ternyata, nggak semuanya obat kumur tuh bisa digunakan setiap Betul betul hari sekali. gitu ya, Dok. Bahkan ada loh pasien yang datang, "Dok, aku sebenarnya takut ke dokter gigi. Selama ini aku bersihin karang gigi, beli sendiri Mmm, di e-commerce, nah terus iya dia ini pakai sering ya, sekali, mhm, pakai terus aku kita kan sebagai medis edukasi ya,
ternyata nggak lepas loh karang giginya, bahkan gusinya jadi meradang. Ada 2 atau 3 kali saya temuin pasien, tetap bahwa pembersihan itu menjadi, penting, tapi ada teknis secara profesionalnya ya, ada kita kan bersihin karang gigi bahkan yang bongkahan besar Iya, itu ya, Dok, betul. ya, nggak mungkin dengan cairan atau Mhm. pasien kadang-kadang tuh cuman terbujuk rayu dengan iklan, Iya, ditetesin aja terus bisa karang rontok gigi gitu ya. merontok kan hingga Mhm. paling dalam gitu. Iya, Enggak, Dok, itu itu enggak hoax kayak ya. gitu. Pokoknya Iya. tekanin sekali lagi jangan percaya gitu ya, Dok, karena banyak banget kan konten-konten yang misleading kayak gini di Yes, TikTok, betul. di Instagram. Nah, Penting itu banget. benar-benar menjerumuskan yang, "Pakai obat kumur ini bisa loh merontokkan karang gigi, nggak perlu lagi ke dokter gigi." Nah, itu tuh Mhm. yang menjerumuskan gitu ya. Jadi No big heeh, no big ya. no ya, jangan percaya. Jadi benar-benar memang harus cek, terus, rutin cek aja gitu ya. Mhm, Tadi bisa 3 sampai 6 bulan sekali gitu kan. mhm. Terus berarti, kapan sih berarti pasien tuh awalnya ke dokter gigi umum dulu atau gimana, Dok? Apa bisa langsung ke spesialis perio? Ada 2 sih sebenarnya jalurnya, bisa dari dokter gigi umum, karena kan keluhan awalnya dari plak dan kalkulus ya. Plak itu yang kalau kita habis makan ada jaringan lunak atau sisa makanan ya, sisa makanan yang nempel yang kita bisa Mhm, korek-korek ambil pakai tusuk gigi itu plak. iya, Nah, sisa makanan. Nah, pasien tuh kadang, datangnya itu rata-rata bersihin karang gigi dulu, mhm, betul. baru timbul, keluhan-keluhan yang, "Saya Dok, udah dibersihin nih Dok, kok aku ngerasa goyang ya?" Mmm, Padahal ini, si giginya ini sudah disokong sebenarnya sama karang gigi. Jadi kelihatannya ada goyang tapi nggak goyang-goyang banget. betul. Kayak pernah nggak Dokter Laila ketemu pasien, kemudian karang giginya sudah menutupi hampir seluruh Iya, permukaan itu giginya. sering banget. Sebenarnya pasien nggak ngeluhin kegoyangan kalau di kondisi itu ya, Iya, karena sudah ada di-support dari karang giginya juga. Tapi kemudian dibersihkan karang giginya. Kemudian pasien mengeluhkan, "Dibersihin karang gigi kok malah goyang?" Sebenarnya tidak, kegoyangannya sudah ada. Penurunan jaringan periodontalnya, gusinya yang turun, kemudian betul. kerusakan tulangnya, itu sudah ada sebelumnya, gitu. Itu yang pasien, suka datang kok malah jadi karang giginya dibersihin malah Malah jadi goyang. goyang gitu ya. Itu pasien harus kita edukasi ya, Dok, karena ada beberapa hal yang kadang-kadang pasien sudah pahami, tapi ternyata salah. Nah, itu kita bisa edukasi dengan baik. Intinya kalau perawatan perionya rutin, hal-hal yang seperti itu misleading itu bisa misunderstanding ya, Mhm. pengertian yang salah dari pasien itu bisa diatasi sih, gitu. Oke, ini menarik banget sih, Dok. Banyak banget yang bisa didapat. Nah, tadi aku tertarik sama, tadi si tusuk gigi. Nah, sebenarnya kebiasaan tusuk gigi tuh baik atau enggak, itu gimana, Dok? Karena kan sering ya, "Ya, Dok, yang keselip nih saya tusuk, pakai tusuk gigi," gitu. Mhm. Sebenarnya bagus nggak sih, Dok, buat Ada kesehatan? rekomendasi, kalau tusuk gigi tidak ada rekomendasi ya dari dokter gigi, karena bayangkan ini adalah gusi, kemudian kita kasih tekanan ya. Selain membuat tekanan terhadap gigi ya malah jadi turun yang ada. Betul. Malah lebih baik menggunakan benang gigi atau dental Mhm, floss. mhm. Karena dia dental floss tuh bisa menyesuaikan gitu, Sama si antara kontur giginya ya. lengkung-lengkungnya, kontur-kontur giginya itu bisa dapat dengan baik dan bahkan selipan gigi yang rapat banget ya, yang rapat Betul. banget bisa masuk. Lebih banyak itu yang kami rekomendasikan di bagian perio untuk menggunakan dental flossing dibandingkan menggunakan tusuk gigi. Oke. Sekarang kita lanjut ini nih, Dok. Tadi kan bahas kalau di periodonsia misalnya terjadi juga di ibu hamil tuh suka banyak keluhan kan, Dok. Jadi mudah berdarah, gusinya kok saya gusinya bengkak ya, Dok. Nah, itu boleh dijelasin nggak sih, Dok, faktor apa aja nih kalau di ibu hamil gitu. Jadi buat Mmm. yang dengar nih bisa mempersiapkan diri juga nih. Ya, ini beranah dari perio yang berhubungan dengan hormonal. Sebenarnya ada banyak di antaranya kehamilan, penggunaan obat-obat tertentu, seperti konsumsi rutin gitu ya dalam Mhm. jangka waktu yang lama, menopause, pasien menopause, terus yang satu lagi pasien yang, baru prepubertas tuh ya.
Nah, untuk pasien kehamilan, tetap etiologi utama dari penyakit perionya adalah plak tadi, Tadi ya, sisa makanan yang ya, sisa makanan yang lunak. mhm, Tapi dan kalkulus juga ya. betul. Heeh, tapi ada salah satu hal yang penting yang dinotis bahwa hormonalnya itu kalau lagi hamil suka apa? Mual, Iya, hormonalnya itu nggak stabil, nggak stabil, heeh, fluktuatif fluktuatif, ya, dari hormon estrogen. betul, Estrogen dan progesteronnya meningkat tajam, sehingga plak dan kalkulus serta, bakteri itu direspon berlebihan oleh badan kita. Jadinya si gusi kita ini menjadi lebih cepat bengkak, lebih cepat radang, dan lebih cepat berdarah. Bahkan pada kasus-kasus, yang ada yang saya temui misalnya sampai susah gigit, Dok. Jadi si gusinya sendiri udah ketutup tuh sama gusi. mmm, Si giginya iya, tadi udah ketutup. Terus ngunyahnya gimana? Nah, mhm, itu datang tuh padahal pasiennya lagi hamil, kalau kita bahasanya epulis ya, epulis mhm, gravidarum ya namanya. iya, Mmm, Akhirnya ya kita screening lagi, kita ngobrol lagi dengan pasien. Kebutuhan pasien berbeda-beda, ini kondisinya hamil, jadi badan memberikan respon yang mhm, berlebihan sehingga gusinya naik. Tindakannya gimana, Dok? Nah, untuk tindakan awal di perio adalah tindakan, non bedah dulu ya. mhm, Di trimester yang aman untuk ibu hamil di trimester kedua. Itu, lagi bagus-bagusnya tuh mhm, ibunya lebih mood, udah lebih enjoy, iya, hamil tuh lebih enak gitu ya. Nah itu, kita mulai pertama bersihkan dulu karang giginya yang di permukaan, kemudian kita kontrol lagi, sudah mulai mengecil atau belum, kemudian kita evaluasi. Terakhir pasien yang saya temui itu, belum turun juga, sehingga susah untuk menggigit si gusinya itu, akhirnya ya mau nggak mau harus ada tindakan bedah. beda, Elektrokauter kita bentuk lagi gusinya yang sudah nutupin permukaan giginya, lalu ternyata Dok setelah dibuka di belakang daerah gusi itu mhm, plak dan kalkulus semuanya nempel di situ. Jadi oh, selain kita bentuk gusinya, dibersihkan, etiologinya, mhm, penyebabnya juga harus dibuang. dibuang, Heeh, karena kalau etiologinya tidak dibuang ya kembali lagi. iya, Heeh, kan, cuman dipotong aja ya ada plaknya dibiarin di situ ya tetap, sakit lagi, gusinya meradang lagi, begitu. ini Kira-kira begitu sih, Dok. penting banget sih buat, ibu hamil karena sering banget ngalamin gusi bengkak ini ya, Dok. Sekarang, lanjut bahas ini sih, Dok, yang sering banget ya ditemuin di pasien ya, Mhm, Dok. Kalau scaling nih biasanya, nanya nih, "Dok, saya kan merokok, terus udah kehitaman nih gusi mhm, saya, ini bisa balik nggak sih, Dok?" Nah, itu gimana tuh, Dok, mmm, menjelaskan ke pasien? pertanyaan untuk perokok. Iya. Iya, jadi salah satu faktor kontribusi dari penyakit periodontal, salah satunya adalah kebiasaan buruk ya, kebiasaan buruk merokok, bahkan perokok berat ya. Efeknya apa? Peradangan juga lebih cepat, terus mukosa itu lapisan mulutnya itu baik di giginya, di gusinya, itu ada warna kehitaman. Nah, itu Mhm. adalah tar atau nikotin yang menempel pada lapisan. Coba cek deh netizen ya. Iya, betul. Di bagian Khas ya lidahnya itu pada perokok khasnya ya? kelihatan banget pas baru datang, bahkan kadang-kadang dokter gigi, lidahnya dia ngobrolnya gusinya udah hitam. Betul. Nah, itu menempel pada lapisan permukaan. Nah, kalau sudah begitu kan ada tindakan perio sebenarnya keluhannya itu pasien gini sih, "Dok, aku nggak pede karena gusinya memang hitam." Iya, Baru berujung, "Ya memang saya merokok, rokok berat," iya baru betul. ke arah sana. Kalau misalnya dari segi perionya tentunya etiologinya dulu yang hilang. Iya, Mas, stop dulu ya? dikurangilah Iya, ya, minimal minimal. dikurangilah yang dari 12 ke 6 dulu, gradual. Kira-kira bisa nggak tuh? Mhm. Susah juga ya, tapi bisa. Kemudian nanti sampai berhenti. Nggak bisa sih, Dok, baru datang, "Berhenti Berhenti ya, merokok nggak Pak?" bisa ya? Nanti pasti jawabannya Kabur berat, pasiennya. berat, pasti jawabannya berat. Pasien dianjurkan untuk mengurangi secara gradual lah ya. Ya,
karena kerusakannya akan juga semakin meningkat dengan banyaknya rokok yang, dia perharinya. Kan itu dihitung juga kan, misalnya 12 sampai 20 gitu kan ada grade-grade-nya gitu. Kalau sudah di tahap bisa mengurangi, Baru bisa tindakan gitu baru ya? bisa Oke. ke tindakan. Kita komit ya Pak, kita bersihkan karang giginya dulu, plaknya kita bersihkan, baru kita ke tahap gusinya kita buang nikotinnya. Dengan cara apa? Ya, kalau ada yang pakai laser juga bisa, Mmm, itu semua di bagian perio, tindakan-tindakan yang bedah itu di bawah anestesi lokal ya, dokter. mhm, Jadi painless ya, jadi iya, pasien nggak ngerasain sakit. Kita buang, kita depigmentasi atau kita hilangkan hilangkan area warna hitam ya? dari warna hitamnya di bagian Mhm, gusinya, nanti dia akan terbentuk lagi tuh, lapisan lapisan baru ya? lapisan Mhm, baru dari bagian gusinya. Nah, dalam waktu 2 sampai 15 kita kontrol lagi, kita evaluasi lagi sampai jadi warna yang baik. Bisa jadi ada lapisan yang di luar sudah hilang, lapisan di dalamnya masih ada tuh. mhm. Nanti dia regenerasi, baru kita bagian yang terdalamnya kita lakukan depigmentasi lagi, seperti itu. Tapi kalau pasien yang ngerokok lagi gimana? Balik Bisa balik lagi. lagi, jadi memang pastiin udah kebiasaan merokoknya juga udah stop dulu gitu ya, Heeh, Dok? betul. At Oke, least pelan-pelan. Mengubah perilaku kan nggak bisa langsung iya ya, betul, berkurang dulu sampai stop. mhm. Itu, kira-kira begitu, Dok. Oke, kita, ini menarik banget sih Dok tadi ya bahas, karena sering banget tuh ketemu pasiennya seperti itu gitu kan. Jadi memang intinya harus stop, mulai pelan-pelan lah Mhm, ngurangin kebiasaan ngurangin dulu gitu pelan-pelan. ya. Oke lanjut nih Dok, bahas yang juga sering ditanyain pasien yaitu tentang gummy smile. Jadi Mhm, kalau senyum aku juga sebenarnya kayak, ketawa juga kan kayaknya mhm, bagian gusinya tuh lebih banyak gitu kan kelihatan. mhm, Nah itu gimana Dok, solusinya apa? Yang harus dilakuin apa? mhm. Ini banyaknya yang dikeluhkan pada pasien usia muda ya. Mmm, Kalau di klinik Medikits yang datang pasti usianya rentang 20 sampai 30 tahun. "Dokter, aku kalau senyum isinya gusi bersih, semua," gitu. Iya. Yang pertama dikeluhkan tentu estetik ya. Kita betul, sering, sebut, senyumnya itu excessive gingival display. Jadi kayak, lebih dominan kelihatan gusinya ya. Jadi mhm, seolah-olah giginya kekecilan, gusinya yang dominan. betul, Heeh. Nah, kondisi ini secara estetik memang mengganggu ya, mhm, terutama untuk cewek, yang banyak ngeluh cewek, Dok. mhm. Ya Cewek-cewek karena terus lebih paham sama heeh. ininya ya, Paham sama penampilan. penampilan "Aku gitu, nggak lebih pede Dok, perhatiin penampilan. gusiku kayaknya gede banget." Nah, kita harus lihat lagi secara klinis pas dia ngomong. Sambil dia ngomong itu kita lihat analisis juga secara klinisnya. Kalau dia pas senyum lebar, senyum ya, senyum aja, kalau kita normal tuh 1 sampai 2 mili senyum gitu. Mhm, Saat kita senyum, giginya itu emang kelihatan full, tapi yang gusinya itu hanya 1 sampai 2 mili, mmm, gitu, itu yang normal. Nah, gimana Dok kalau lebih dari itu? 3 4 5. Nah, masing-masing tindakannya itu beda-beda. Ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Ya kalau ringan kita lakukan analisis, kita ambil foto pasiennya, kemudian kita lihat proporsinya. Kita biasanya pasien ini fotonya ya kalau lagi senyum tuh kelihatan seperti mhm, ini. Kalau kita naikkan nanti hasilnya seperti ini, ada analisis digitalnya gitu, Dok. Jadi ada oke, kayak, kita lihat, "Oh iya, Dok, ternyata," kita lihat, ini kayak butuh cuman ada alat pengukurnya, ya namanya Chu Gauge gitu ya. "Ini butuh naik 1 mili atau 2 mili lagi ya, Bu," mhm, gitu. Kalau masih ringan, kita bisa atasi dengan gingivektomi saja. mhm, Artinya yang dipotong hanya bagian gusi aja, Dok, karena mmm, ringan. Jadi nggak banyak banget yang akan dilakukan reduksi atau pengurangan. Tapi kalau sudah besar ya, 4 mili ke atas itu ada pendekatannya lain lagi. mmm, Ada, kombinasi, kita harus ada pengurangan tulang yang di depannya itu, mmm, kita naikkan juga
selain gusinya yang kita kurangin supaya proporsional, tulangnya Tulangnya juga. juga. Jadi pas, senyumnya keangkatnya lebih besar lagi, lebih Mhm. naik. Atau juga nanti, dengan dibantu juga kolaborasi dengan bagian ortodontik. Jadi Oke, ada proses intinya atau masih bisa ya, Dok, masih ya? bisa Mhm. masih bisa. Kayak kasusnya ini kolaborasi. Kalau Mmm, kita nggak bisa perio saja bisa pendekatannya, perio dengan bagian lain, apakah butuh juga setelah di crown lengthening atau dipanjangin, terus senyumnya dinaikkan, kemudian dibikin lebih bagus pakai veneer, nah itu bisa. bisa juga ya. Ataukah memang dari profilnya dia sudah, maju ya, jadi butuh Mhm, ada tindakan ortonya. tindakan orto. Satu lagi lip reposition kalau bahasanya, jadi gerakan bibirnya itu Mhm. sangat, Menarik ototnya tuh ini ya, iya. tarikan ototnya Tarikan ototnya besar banget, itu besar. juga ada lagi, jadi kita reposisi, bagian bibirnya, Oke, jadi banyak macam-macam. cara lah ya. Jadi pokoknya yang mengalami gummy smile juga jangan khawatir gitu ya, Dok, ya, Ada masih ada solusinya, alternatif, ada solusinya. mhm. Oke, selanjutnya nih, Dok, dari pengalaman praktik dokter, ada nggak sih yang, eee, kasus yang berkesan, buat dokter, itu Mhm bisa mhm. diceritain nggak sih, Dok? Ada satu pasien yang sampai sekarang masih keep in touch ya, itu, saya sangat, sangat, dari perkembangan ini dari nol banget, kondisi yang nol banget sampai mengubah perilaku yang sekarang, mengubah, pola kesehatan gigi dan mulutnya itu ada satu pasien yang datang tuh pertama, "Dokter, ada nggak obat penguat gigi? Karena gigi saya goyang banget." Oh, Mmm. terus ya kita kan dokter gigi, Iya. "Obat penguat gigi ya? Oke, kita ngobrol dulu ya, Pak, kondisinya Mhm. gimana?" Jadi waktu itu pasiennya usia 40 sampai 50 tahun dan masih aktif bekerja dan kebetulan kayak pindah-pindah gitu, Dok, dari daerah Mhm. terpencil A, terus pindah lagi, pindah sebulan pindah gitu. Sehingga akses ke kesehatannya juga nggak terlalu bagus ya, Bagus. karena harus melewati kadang dia bilang kalau ke tempat puskesmas untuk membersihkan kandang gigi aja kadang dia harus lewatin, perahu dan berjam-jam gitu. Terus saat itu beliau kondisinya sudah kegoyangan gigi tapi nggak terlalu parah. Pas kondisinya datang, gusinya, meradang, terus giginya semua sudah tertutup oleh karang gigi. Saat itu beliau datang ya kalau ngobrol sama saya pakai masker, memang nggak kelihatan. Terus udah gitu kita ngobrol, "Iya Dok, aku boleh ini ya, buka masker yang baru deh kelihatan kan semua." Jadi keluhan awalnya karena ingin minta obat, penguat Penguat gigi gigi. atau Jadi vitamin. sampai sekarang jadi inget banget gitu ya, Jadi Dok? inget banget. Terus, ya kita udah kasih dari awal ngobrol, kita bersihkan dulu etiologi utamanya plak dan kulus, terus, kita screening lagi, ternyata ada kondisi, DM pada pasien tersebut yang mempengaruhi, Ada diabetes baru ya? heeh, Mhm. kita lakukan foto gigi ya, baik yang satu gigi, kalau perio pakainya foto periapikal ya, foto Mhm. yang ronsen yang spesifik per Mhm. gigi gitu, nanti kita buat serialnya. Jadi kita Mhm. itu ada prognosis per giginya. Mhm. Saat pasiennya datang tuh berkali-kali kontrol tuh sangat kooperatif, "Pak, ada yang nggak bisa kita selamatin nih, gimana?" Kita kan Mhm. harus bilang ya, bahwa nggak Nggak semuanya yang semua bisa. goyang langsung kita bikin tegak, kan enggak. Mhm. Tapi akhirnya ada yang masih bisa Ada, dipertahanin masih ya? bisa kita perbaiki. Terus kemudian yang ini nggak bisa, Pak. Jadi kita Mhm. harus ambil, tapi yang masih bisa dipertahankan akan kita fiksasi, baru dibuatkan gigi palsu. Jadi bekerja Mhm. sama dengan bagian lain yaitu prostodontik. Terus sampai sekarang pasien itu sangat, bener-bener sangat rutin untuk Mhm. datang. Bahkan kalau misalnya belum diri, kalau, "Kok aku Belum diingetin gitu belum ya? diingetin ya?" Karena mungkin itu juga traumatik buat pasien yang ngerasa giginya kok goyang gitu Heeh. kan. Yang pertama kita mengembalikan dia happy banget karena apa, fungsi estetik pasti sudah, eee, ter ter berubah ya. Jadi dari yang awalnya kempot banget ya, Dok, karena kan Mhm. goyang dan banyak yang hilang, riwayat hilang sendiri, bahkan gigi itu tanggal sendiri. Kemudian datang lagi sudah dalam keadaan yang lebih muda, karena udah Mhm. pakai, gigi tiruan, agak muda ya, Pak, 10 tahun. Iya, jadi ternyata pengaruh banget ya, Pengaruh gigi itu banget. pengaruh banget ke Terus fungsi penampilannya. pengunyahan yang awalnya cuman makan bubur,
Dan ya semua yang lunak-lunak sudah naik derajat lagi, Iya. makanya udah bisa Jadinya rendang, Dok. menaikkan kualitas hidup Iya, lah ya, Dok? quality of life-nya sudah Mhm. meningkat dan Oke. kalau ngomong juga udah nggak menesis ya, Dok, jadi Udah pasien beda happy. banget ya, Dok? Beda banget, Oke. merubah pola pola perilaku kesehatan Mhm gigi dan mulutnya itu buat saya sudah unik dan mhm. kayak kepuasan sih buat kami Gitu gitu. ya. Jadi sebenarnya ya kepuasan dokter ya melihat si pasien ini jadi, eee, tersenyum lagi gitu lah Tersenyum ya, lagi. heeh. Oke, mungkin closing statement untuk, menutup, Dok? Ada hal yang penting untuk disampaikan bahwa kita perlu banget untuk, screening, rutin ke dokter gigi, kemudian ke tenaga profesional kalau memang sudah kondisinya memang sudah kompleks, bisa ke gusi dan tulang dari penyangga giginya itu sudah kompleks, kita perlu cek rutin ke periodontis dan yang kedua selain kita konsultasi rutin untuk menjaga kondisi gusi dan tulang kita, kita perlu juga, membuat pola gimana sih, cara kita membiasakan kebersihan rongga mulut di rumah. Mulai dari pemilihan, pasta gigi yang benar, pemilihan sikat gigi yang benar, sikat giginya yang bagaimana, caranya bagaimana, harus diganti kapan, itu semuanya kan akan dijelaskan. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi penggunaan alat tambahan, setiap orang itu spesifik. Ada yang butuh memang, perlu tambahan dental floss untuk bisa menjangkau daerah-daerah yang susah dibersihkan, kemudian penggunaan obat kumur atau bahkan, perlu, probiotik, itu juga menunjang untuk kesehatan gusi dan gigi. Terus yang ketiga, untuk, pasien yang, ada kondisi-kondisi, sistemik tertentu, seperti tadi yang ada hormonal, kehamilan, bahwa cek rutin ke, dokter gigi itu juga, sangat penting karena pada kondisi gusi dan, tulang yang baik, jaringan periodontalnya yang sudah stabil, itu bisa menurunkan resiko untuk bayi yang lahir dengan berat yang sangat rendah atau, bayi yang prematur. Bisa dicari, bisa dibaca dalam jurnalnya memang sudah, ada kontribusinya. Yang selanjutnya adalah pola hidup aktif. Tetap berolahraga, kurangi stres, batasi, batasi konsumsi gula itu juga sangat penting, konsumsi kalsium dan serat yang seimbang. Itu saja, salam sehat semuanya. Oke, thank you Dokter Dewi. Ini daging banget ya info-info semua yang tadi yang didapat di sini. Oke, cukup sekian, podcast kita kali ini. Sampai jumpa di Wisdom Talk selanjutnya. Bye-bye, sampai ketemu ya. Dadah.